Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan mulai dari awal sampai dari akhir senantiasa diliputi kebaikan-kebaikan. Baik itu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada bulan Ramadan itu sendiri berupa keutamaan, keistimewaan yang tidak didapat pada bulan-bulan selain Ramadan. Selain daripada itu, juga kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, di mana mereka di saat memasuki bulan suci Ramadan mengawalinya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk menambah amal kebaikan, menambah amal ketaatan, dan juga diberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak di dalam bulan suci Ramadan. Selain daripada itu, ketika selepas ataupun di penghujung bulan suci Ramadan pula, sikap hamba-hamba Allah yang beriman pun menunjukkan kebaikan pula. Bagaimana yang mereka lakukan di saat bulan suci Ramadan mau berakhir? Mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk bisa melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Demikian juga bersyukur atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga mereka mampu tunduk dan patuh atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan agar supaya kalian menyempurnakan hitungan bulan dan agar kalian membesarkan Allah, bertakbir kepada Allah atas hidayah yang telah Allah SWT berikan kepada kalian agar kalian bersyukur. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wujud kesyukuran yang dilakukan oleh hamba-hamba yang beriman di saat penghujung bulan suci Ramadan adalah melakukan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya wajibkan atas ibadah tersebut. Ibadah apakah itu? Yaitu mengeluarkan zakat fitri. Hal ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau Abdullah bin Umar mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'ir alal abdi wal hur wal zakari wal unsa was sagiri wal kabiri minal muslimin wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Yang artinya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitri, so'an min tamrin atau so'an min syair, satu sok dari kurma atau satu sok dari gandum, alal abdi wal hur, yang kewajiban itu dibebankan kepada hamba sahaya, budak ataupun hamba yang merdeka, wa zakari wal unsa, dibebankan pula kepada laki-laki ataupun perempuan, was-sagiri wal kabir, demikian juga dibebankan kepada yang masih kecil ataupun yang sudah dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin.
Wa amara biha, dan Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan zakat fitri qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum manusia menunaikan salat Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam perkataan Ibnu Umar tadi bisa kita ambil banyak sekali faedah. Di antaranya, hukum zakat fitri adalah wajib. Wajib atas siapa? Wajib atas semua kaum muslimin, baik itu yang masih kecil ataupun yang sudah besar, laki-laki atau perempuan, dan bahkan dari kalangan hamba merdeka ataupun dari kalangan budak sahaya. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil dari perkataan di atas dari Ibnu Umar tersebut, bahwasanya zakat fitri dikeluarkan sebelum manusia menunaikan sholat Idul Fitri. Dan ketiga, faedah yang bisa kita ambil adalah ukuran zakat fitri yang harus dikeluarkan oleh kaum muslimin, yaitu 1 sa' dari makanan pokok penduduk daerah setempat. 1 sa' itu ukurannya sekitar kurang lebih 2,5 kilo. Dan alhamdulillah pemerintah kita menetapkan ukuran 3 kilo itu merupakan ukuran yang juga difatwakan oleh Lajnah Daimah. Oleh karena itulah, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba yang beriman, maka kita selesaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan melaksanakan satu ibadah yang mulia, yaitu mengeluarkan zakat fitri. Lalu kalau ada yang bertanya, apa hikmah diperintahkannya kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitri? Hal ini dijawab dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan asar ini derajatnya hasan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri. Tuhratan lis-shaimin minal lagwi wa rafath wa tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu hukumnya wajib dikeluarkan sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia ataupun dari perkataan kotor, perkataan yang tidak baik ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Selain daripada itu, tu'matan lil masakin. Zakat fitri itu dikeluarkan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati, siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat, fahiya zakatun maqbulah, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholah, dan siapa yang menunaikan setelah sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka itu termasuk daripada sedekah dari sedekah-sedekah pada umumnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Abbas di atas kita bisa mengetahui hikmah daripada disyariatkannya mengeluarkan zakat fitri. Yang pertama apa? Tuhratan lis-shaimin, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa minal lagwi wa rafath, dari perbuatan yang sia-sia atau dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, kita memang sadari bahwasanya manusia tidak luput dari kekurangan, dari kesalahan dan dosa. Mungkin di antara kita di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan ada amalan-amalan yang kurang bermanfaat yang kita lakukan, ataupun perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita tanpa kita sadari perkataan ataupun perbuatan tersebut bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitri, untuk menyempurnakan pahala puasa yang mereka lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Selain daripada itu, juga zakat fitri sebagai pemberian makan kepada orang miskin. Kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, hari raya Idul Fitri adalah hari raya umat Islam,
di mana namanya hari raya tentunya umat Islam merasa bahagia, bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi seperti itu tentunya tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang kaya saja, tapi orang-orang yang miskin. Mereka juga berhak merasakan kebahagiaan yang sama, kesenangan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang kaya. Oleh karena itulah, dengan adanya zakat fitri memberikan kesempatan kepada mereka juga merasakan kondisi yang sama, agar mereka juga ikut bisa bergembira, bisa berbahagia, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Oleh karena itulah, dengan dua hikmah di atas tadi, maka siapa di antara hamba yang beriman mampu menunaikan dan mengeluarkan zakat fitri dengan ikhlas, dengan sesuai petunjuk Nabi SAW dalam pengeluarannya, maka dia insyaallah ta'ala akan menjadi manusia yang terbaik di atas muka bumi ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Di samping dia mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri dengan menunaikan zakat fitri, dia juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Demikian orang-orang beriman akan mendapatkan keberuntungan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Dia akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk senantiasa istiqomah di atas jalan kebaikan, di atas perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dan semoga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.